Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu lagi di majelis taklim ini. Mudah-mudahan kegiatan kita malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Berawal dari kajian remaja Cima yang menanyakan tentang bagaimana peperangan yang terjadi antara Iran menyerang Israel, Iran menyerang Zionis. Kita tahu bahwa Iran secara negara itu mereka banyak didominasi oleh orang-orang Syiah Imamiyah, ya. Malam hari ini kita akan bahas tentang siapa Syiah itu. Nah, kemarin sudah dijawab tentang bagaimana aliansi atau kerjasama antara umat Islam dengan kaum Syiah. Dalam hal ini adalah Ahlussunnah wal Jamaah seperti kita ini, Ahlussunnah. Dalam sebuah hadis dinyatakan Rasulullah pernah menolak bantuan orang musyrik, tidak mau bekerja sama dengan orang musyrik, orang-orang kafir dalam sebuah perang, yaitu perang Badar. Hadisnya begini: An Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Badrin fasara ma'ahu rajulun min Bani Damrah faqala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam atu'minu billahi wa rasulih? Qala la. Qala farji fa inna lanasta'inu bi musyrik. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berangkat menuju perang Badar dan bersama beliau seorang laki-laki dari Bani Damroh. Nabi bertanya, apakah engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya? Lalu orang Bani Damroh itu menjawab, la, tidak, katanya. Maka Rasulullah bersabda, farji fa inna la nasta'inu bi musyrik. Pulanglah engkau, sesungguhnya kami tidak meminta bantuan kepada orang musyrik. Ini kisah di mana Rasulullah menolak kerjasama dengan orang musyrik, orang kafir. Ya, ini menunjukkan sikap hati-hatinya Rasulullah SAW saat itu Islam masih belum kuat. Tapi kita akan lihat bagaimana ketika umat Islam sudah kuat, sudah lebih kuat dari sebelumnya, yaitu pada saat perang Hunain, ya guru ya. Waktu perang Hunain kemarin tuh udah dibahas kan ya. Dalam perang Hunain itu Rasulullah menerima bantuan dari orang musyrik. Ya. Hadisnya begini, qala Safwan ibnu Umayyah, a'arani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumu Hunain adru'an wa huwa yauma idzin musyrik. Safwan bin Umayyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminjamkan kepadaku beberapa baju besi pada waktu hari Hunain, waktu perang Hunain. Padahal saat itu aku masih musyrik. Ini hadisnya sahih. Di sini Rasulullah menerima kerjasama dengan orang kafir. Ya, tadi pada hadis yang pertama riwayat Aisyah menolak, ini mau menerima. Yang pertama adalah ketika perang Badar, yang ini perang Hunain. Intinya begitu, apabila kaum muslimin lemah, maka tidak boleh meminta bantuan kepada orang musyrik. Kenapa? Nanti kita akan dijajah, kita akan diperintah-perintah, dan kita akan digeser dari keimanan menuju kekafiran nantinya tuh. Yang menjadi patokan adalah aliansi dengan orang-orang kafir, dengan orang non-muslim, atau dalam konteks sekarang ini dengan Iran katakanlah, intinya tidak bergantung sepenuhnya kita kepada mereka. Kerjasamanya itu nggak habis-habisan, nggak percaya sepenuhnya, tetap punya independensi, punya kekuatan mandiri kitanya tuh, seperti itu. Lalu kerjasama itu tidak boleh membahayakan umat secara keseluruhan, ya, tidak boleh membahayakan umat. Lalu kerjasama itu boleh ada dengan orang non-muslim asal memberikan maslahat yang lebih besar. Udah dihitung-hitung oleh siapa? Pakar politik, pakar intelijen, sudah dihitung oleh para ahli muslimin, oleh
orang-orang kaum mukminin. Kenapa kita berpendapat begitu? Sebetulnya secara asasi, secara mendasar ya, bahwa Islam itu mustahil akan menerima orang Syiah. Ada narasi Ali Khamenei. Beliau mengatakan, beliau dalam narasinya, dalam sosial medianya dan pernyataan resminya dilarang menghina para sahabat katanya. Ini baru-baru nih terkait dengan situasi sekarang ini. Ada apa nih tiba-tiba beliau ngomong seperti itu? Beliau melarang penghinaan terhadap sahabat dan para istri Nabi. Disebarkan secara masif di media sosial. Demikian juga fatwa Syekh Al-Azhar bahwa perbedaan Syiah dengan Ahlu Sunnah, dengan seperti kita ini, hanya perbedaan madhab katanya. Hanya perbedaan madhab. Nah, di sini kita harus teliti, apa iya bukan perbedaan agama, hanya perbedaan madhab, bukan perbedaan akidah. Kalau dalam Islam, kalau sudah berbeda akidah tidak bisa apapun. Ya, akidah nggak boleh beda. Kita diajak oleh dua pernyataan itu, seolah-olah kita melupakan saat bertumpukan berjilid-jilid kitab-kitab Syiah yang mengajarkan akidah sesat dan menyimpang. Islam itu mengajarkan ta'awun, tolong-menolong. Itu ajaran Islam. Tolong-menolong itu sifatnya umum, baik sesama muslim ataupun dengan orang-orang kafir, boleh. Sebagaimana Rasulullah melakukan aliansi atau kerjasama ya dengan orang kafir waktu perang Hunain. Tetapi Islam juga menegaskan dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jangan ganggu, jangan tukur-tukur akidah. Lantaran kerjasama ekonomi, kerjasama peperangan, aliansi politik dan lain-lain, akidah nggak boleh ditukar. Ya, akidah tuh rukun iman, rukun Islam itu akidah tuh. Itu akidah tuh. Rukun Islam ada, rukun iman ada berapa? 6. Rukun Islam ada 5. Itu akidah, dasar, ikatan pertama. Kita rupanya kaget dengan narasi fatwa Syekh Al-Azhar. Itu kan jadi acuan tuh, yang mengatakan bahwa perbedaan Syiah dengan Ahlu Sunnah itu katanya perbedaan madhab saja, seperti perbedaan antara madhab tuh ada 4 di Indonesia tuh, yang masyhur, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Perbedaan madhab saja katanya. Masa iya? Perbedaannya itu akidah, bukan madhab. Akidah keimanan, ya. Bahkan seorang Syekh Mustafa As-Sibai saja yang mendukung takrib atau kerjasama toleransi antara Syiah dengan Sunni, beliau menyimpulkan tidak mungkin Syiah itu akan mendekati Ahlu Sunnah karena mereka tidak kunjung menyepakati Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman ajaran madhabnya, sebagai akidahnya. Dia tidak mau menyepakati Al-Quran dan As-Sunnah yang kita anut. Sekarang kita lihat pendapat Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Beliau menyatakan sudah berputus asa dengan gagasan takrib atau toleransinya dari Syekh Mustafa As-Sibai itu. Wah, angel itu mah. Hanya sebuah gagasan saja. Kenapa? Karena orang-orang Syiah nggak berhenti menghujat sahabat-sahabat Nabi dan istri-istri Nabi. Terkhusus istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, juga Hafsah radhiyallahu anha. Oh, itu kebenciannya luar biasa. Nah, kok Ali Khamenei menyatakan kemarin-kemarin jangan menghina para sahabat Nabi, ya, khususnya Umayyah bin Abi Sufyan, jangan katanya. Ada apa ini kok tiba-tiba ngomong begitu? Nah, kalau dalam terminologi atau bahasan-bahasan Syiah itu namanya taqiyah. Taqiyah itu adalah ajaran untuk menyembunyikan identitas, berbohong, menyembunyikan kesyiahannya, itu taqiyah namanya. Supaya diaku oleh Ahlu Sunnah, setelah masuk nanti mereka mengganggu akidah kita. Dengan apa? Bikin cerita-cerita, kisah-kisah yang menjelek-jelekan para sahabat, yang akhirnya kita dengan sendirinya akan menolak hadis-hadis Nabi yang kebanyakan pasti dari sahabat. Itu akibatnya.
Kenapa Syiah itu dilarang? Kenapa Syiah itu berbeda dengan kita? Jadi caranya begitu, seolah-olah bersatu dengan kita, bersahabat, baru mereka melemparkan kegoncangan dalam keyakinan kita, keraguan-raguan. Ya, itu adalah dramaturgi saja, permainan-permainan drama. Karena beliau nanti akan cerita, ya, karena orang-orang Syiah itu melalui taqiyahnya nanti itu dia akan menyampaikan kecintaannya secara berlebihan kepada Khulafaur Rasyidin yang keempat siapa? Ali bin Abi Thalib. Itu kecintaannya secara ekstrim atau gulat. Gulat itu gulu, berlebihan. Hanya mencintai Ali sebagai pewarisnya Nabi dalam urusan kekuasaan dan membenci 3 sahabat lainnya serta sahabat-sahabat yang lainnya. Tuh ajarannya daripada Syiah. Di Indonesia, Syiah melalui model taqiyah, ya, itu dilakukan oleh yang namanya Jalaluddin Rahmat, mendiang tuh, orang Bandung, ya, beliau lahir tahun 49, meninggal tahun 2021 kemarin. Jalaluddin ini selalu menolak dirinya kalau disebut sebagai orang Syiah. Saya bukan Syiah. Nanti kita tahu tentang keterangan-keterangan beliau yang saling bertentangan nantinya tuh. Dan beliau mendirikan Jamaah Ahlul Bait Indonesia atau Ijabi. Jurus atau cara-cara tertentu yang dilakukan oleh orang Syiah, ya, di antaranya dia juga mengakali ikhtilaf fikih dalam Islam untuk membenarkan fikihnya Syiah. Dan dia adalah yang turut membenarkan pluralisme agama. Di Indonesia kan ada pluralisme tuh, Islam Nusantara dan lain-lain. Jadi anak-anakku semua, kita nggak usah bingung. Kemarin Iran seolah-olah, ya, seolah-olah membantu Palestina, itu nggak masalah buat kita, silakan aja. Tapi jangan kita langsung perhatiannya tiap hari lihat itu saja. Kita melupakan yang sesungguhnya. Waktu terjadi antara perang Iran dengan Israel, sampai per kemarin 870 warga Palestina, warga Gaza itu mati tiap hari. Tiap harinya itu antara 80 sampai 60 orang setiap hari sampai detik ini nih. Jangan terpalingkan beritanya oleh perang antara Iran dengan Israel. Jadi ini yang lebih penting. Jangan mau dialihkan. Itu semuanya, bahkan ada cerita kemarin Iran mau nembak pangkalan militer Amerika, itu sudah janjian dulu, dikosongin dulu, lalu ditembakin gitu. Jadi semuanya sandiwara aja nih, untuk mengalihkan perhatian kita yang sesungguhnya. Ya, itu untuk kepentingan syahwat Netanyahu saja itu. Itu sesungguhnya diantaranya itu trik-trik politik lah. Jadi selama antara Israel dengan Iran perang, itu genosida, pembunuhan orang-orang Gaza itu tidak berhenti, bos. Tidak berhenti, anak-anakku semua. Itu yang lebih penting. Nah, ini untuk melihat suatu persoalan tuh begitu caranya. Kalau ada kejadian yang ramai di depan, lihat panggung belakangnya apa. Yang terjadi, yang ketangkap oleh kita di sosial media itu panggung depan. Panggung belakangnya kita harus tahu. Di Indonesia bukan hanya Syiah yang merupakan firqah. Kata Rasulullah, umat Islam ini terpecah menjadi 73 firqah. Dan semuanya masuk neraka kecuali satu yang selamat, firqatun najiyah. Syiah itu disebutnya firqah. Ya, kalau dalam konteks hadis Nabi ini. Nah, anak-anakku semua, kita lihat bagaimana sih perbedaan antara kita dengan orang-orang Syiah. Azannya orang Syiah itu beda dengan kita. Harusnya kan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ya harusnya ya. Kalau dia beda. Yang ketiganya nih, asyhadu anna aliyan waliyullah. Aku bersaksi bahwasanya Ali adalah wali Allah. Kan tadi salah satu pemahaman ghulu, penyimpangannya itu adalah dia memuja sahabat Ali berlebihan. Ya. Memuja Ali berlebihan, menghina sahabat yang lain, mengkafirkan bahkan. Kemudian
syahadatnya orang-orang Syiah, asyhadu anna amirul mu'minina wa aliyan wa auladahu al-ma'sumihina hujajullah. Tuh, yang artinya aku bersaksi bahwa Ali pemimpin orang-orang yang beriman dan anak-anaknya yang maksum. Maksum itu bersih dari dosa. Hujajullah. Dan Ali adalah hujah-hujah Allah. Itu katanya begitu. Jadi syahadatnya beda nggak? Beda. Azannya beda nggak? Beda. Itulah yang membedakan Syiah dengan kita. Kita ungkap lagi tentang sholatnya Syiah. Kalau kita sujud, ya sujud saja kan? Kalau orang Syiah sujudnya itu dengan menggunakan sekeping batu yang bulat pipih. Nah, begini nih. Nah, di sini. Jadi taruh di sini, lalu sujud. Enggak, ya nempelnya harus ke tanah. Itu batu dari Karbala. Apa Karbala? Karbala adalah peristiwa terbunuhnya Husain bin Ali. Jadi kalau kita sih kepada Ali radhiyallahu anhu kita cinta, kepada sahabat Rasul yang lain kita cinta, karena itu cabang keimanan. Seperti itu ya. Nah, kalau saumnya orang Syiah, mereka tuh Ramadan itu bukan bulan istimewa. Tapi mereka serius sekali ketika saum Muharram, khususnya Asyura, ya, dan Sya'ban. Karena ada keyakinan tertentu di situ, nanti kita bahas. Ada keyakinan tertentu, ya kaitannya dengan kesyiahannya itu waktu Syuro itu. Lalu kalau orang saum, kita kan saum terus Arin pergi ke Jakarta, kan boleh batal, boleh tidak. Tapi kalau dalam cabang keyakinan Syiah, kalau pergi keluar kota pasti batal gitu dengan sendirinya. Gitu ya, itu fikihnya mereka. Jadi kalau safar itu wajib berbuka. Lalu tarawih itu bid'ah katanya. Tarawih itu bid'ah. Karena tarawih itu adalah ajarannya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu dikafirkan oleh orang Syiah. Nah sekarang hajinya orang Syiah. Kalau talbiyahnya kita ketika haji itu labbaika Allahumma labbaik. Itulah syarikalaka labbaik ya, itu talbiyahnya kita. Tapi kalau orang Syiah labbaika ya Husain, labbaika ya Husain. Tuh gitu dia. Beda sama kita. Aku sambut panggilanmu wahai Husain, aku sambut panggilanmu wahai Husain. Jadi Husain itu adalah anaknya Ali bin Abi Thalib ya, atau cucu Nabi, anaknya Siti Fatimah. Lalu kok orang-orang Syiah masih boleh ya pergi haji ke Mekah? Kenapa tuh? Padahal hajinya beda, cabang keimanannya beda. Ya karena tidak semuanya Syiah itu seperti itu. Ada Syiah yang lebih mirip dengan Ahlus Sunnah. Itu Syiah Zaidiyah namanya. Syiah Zaidiyah itu banyak di Yaman. Ini Saudi, Yaman sebelahnya. Bahkan orang Syiah Zaidiyah itu menolak dirinya disebut Syiah dan banyak berseberangan dengan orang-orang Syiah yang Imamiyah itu. Kenapa pemerintah Saudi itu toleran memberikan ruangan orang-orang Syiah tetap haji? Bisa jadi karena istinbatnya tentang bagaimana Rasulullah pernah membiarkan atau tidak membunuh yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik. Bahkan Abdullah bin Ubay ini yang ditengarai nanti yang membentuk Syiah pertama kali ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Ya. Pernah suatu saat Umar radhiyallahu anhu akan menawarkan diri, ya minta izin ke Rasul. Ya Rasulullah, aku akan membunuh yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul karena kemunafikannya nyata. Lalu apa kata Rasulullah? Da'hu la yatahaddatsun nas anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Biarkan dia, jangan dibunuh. Nanti jangan sampai manusia berkomentar bahwa Muhammad membunuh sahabatnya. Ya, karena Abdullah bin Ubay bin Salul itu bergaul dengan sahabat, ngakunya umat Islam, ngakunya Islam. Gitu. Nah, di sini kita memang bahayanya orang-orang munafik itu di sini, ngerinya. Ya. Anak-anakku yang berbahagia, rukun Syiah itu ada 5.
sebagaimana yang dikatakan oleh tokoh Syiah, yaitu Syekh Al-Muntadari. Beliau mengatakan usuluddin khamsah at-tauhid wal adlu wan nubuwah wal imamah wal ma'ad. Nah, kalau kita kan rukun iman ada berapa? Rukun iman ada 6. Di at-tauhid wal adlu an nubuwah wal imamah wal ma'ad, yaitu tauhid, keadilan, kenabian, kepemimpinan atau imamah. Nah ini nih, imamah nih. Semangatnya mereka. Imamah dan ma'ad, kiamat, hari kebangkitan. Itu doktrin Syiah Imamiyah ini nih. Syiah yang banyak dianut oleh orang-orang Iran sekarang dan Irak. Di Irak juga banyak Syiahnya. Ada nggak di Iran orang Ahlus Sunnah seperti kita? Ada, tapi minoritas. Tidak merupakan penentu, bukan pemimpin politik gitu. Politik negaranya adalah Syiah Imamiyah. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan singkat ini padat, bisa mengerti apa yang terjadi dewasa ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerah dan menjadi suatu rujukan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.